Not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. Di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Nggak ada kan? Dr. Bambang Norsena dan Pendeta Berton M. bongkar rendahnya mutu Dr. Zakir Naik, Yesus itu Tuhan atau Allah. Pertama-tama mari kita saksikan pernyataan Dr. Zakir Naik berikut ini. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. And never said the Bible does not say Jesus is Son of God. What I said, there is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. If you point out any such two statements, I am ready to accept Christianity. Berikutnya, kita menyaksikan pernyataan singkat jelas dari hambanya Dr. Bambang Norsena berikut ini. Yang mengatakan Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Ketika itu tidak ada, secara harafiah seperti itu tidak ada, berarti Yesus bukan Allah. Terus saya bilang begini, sekarang kamu ganti bertanya, di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Nggak ada kan? Sama-sama nggak adanya. Tapi apa berarti Yesus itu bukan Allah? Tetapi ketika orang harus mengatakan secara eksplisit harus tersebut, lah konteksnya zaman Yesus dan zaman kita kan berbeda. Jangankan mengatakan Allah, mengatakan Tuhan, menyebut nama Tuhan saja tidak boleh dalam konteks Yudaisme, agama Yahudi ketika itu. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Saya sangat menghormati dan menghargai Dr. Zakir Naik. Tetapi ketika beliau membahas doktrin atau ajaran kekristenan, beliau selalu membuat penjelasan dari sudut pandang doktrin ajarannya, keyakinan, keimanan, dan kepercayaannya. Dan kelihatan sekali prinsip yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik adalah prinsip eisegese, bukan prinsip eksegese. Artinya, Dr. Zakir Naik tidak pernah berupaya menggali, mengeksplorasi Alkitab dari latar belakang historis, sejarah, adat istiadat, dan budaya Yahudi. Tetapi Dr. Zakir Naik selalu berupaya mengartikan ayat-ayat kitab suci Alkitab sesuai dengan keinginan, kemauan, kehendak Dr. Zakir Naik, terlebih spesifik sesuai dengan keyakinan, doktrin, dan ajarannya. Maka dalam konteks ini, Dr. Zakir Naik tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus dalam perspektif Kristen yang tentunya bertitik tolak dan berdasar
dari penggalian atau eksplorasi Alkitab secara kontekstual, secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Itu sebabnya ketika ulasan singkat dari Dr. Bambang Nursena kita perhatikan secara sungguh-sungguh, jelas terlihat Dr. Zakir Naik tidak sampai ilmunya memahami konteks tradisi adat istiadat budaya Yahudi yang sedang berkembang dalam konteks penulisan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, yang secara khusus ayat-ayat tersebut merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Itu sebabnya tadi Dr. Bambang Nursena memberikan pernyataan tegas kepada orang-orang model Dr. Zakir Naik yang mengatakan, tunjukkan di dalam Alkitab yang tanpa ambigu, tanpa keraguan, tetapi eksplisit, jelas, terang benderang, di mana Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Sebaliknya, tolong tunjukkan kepada saya di seluruh Alkitab di mana Yesus pernah berkata, aku ini bukan Tuhan atau aku ini bukan Allah dan jangan sembah aku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pernyataan-pernyataan seperti ini muncul akibat dari rendahnya mutu orang yang bertanya, yang mana mereka memaksakan kehendak mengartikan Alkitab sesuai dengan keinginan kehendak mereka, sesuai dengan doktrin ajaran dan keyakinan mereka. Itulah yang berulang-ulang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, termasuk oleh gurunya almarhum Ahmad Deedat, serta para polemikus yang memiliki ilmu yang miskin, dangkal, cetek di luar kekristenan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagi kami orang-orang Kristen, Yesus itu Allah, bukan dalam tubuh jasmani fisiknya atau dalam keadaannya sebagai manusia. Itu sudah clear, tidak ada keraguan sama sekali. Saya ulangi kembali, Yesus itu Allah bukan dalam keadaan tubuh jasmani fisik sebagai manusia. Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia adalah makhluk Allah. Tetapi Yesus itu Allah dalam konteks keimanan Kristen, dalam eksistensi keberadaan sebagai anak Allah, atau kata sebutan lain sebagai firman. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1 menjadi dasar yang perlu kita perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya antara firman dengan Allah bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan karena ditekankan kesatuannya. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu ada di dalam Allah, dan firman yang ada dalam diri Allah itulah yang keluar dan datang dari Allah, turun dari sorga ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Jadi yang sama sekali tidak dipahami oleh Dr. Zakir Naik, termasuk para polemikus di luar Kristen, adalah Yesus itu memiliki satu pribadi dengan dua natur atau kodrat keadaan. Sebagai manusia, itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang memiliki tubuh jasmani fisik manusia. Dan keadaan natur sebagai yang ilahi, tentu ini tidak terlihat. Tapi eksistensi keberadaannya jelas-jelas ada, yaitu sebagai firman yang kekal ada bersama dengan Allah. Firman itu tidak diciptakan. Firman itu ada bersama dengan Allah, bahkan justru Allah menciptakan segala sesuatu dengan melalui oleh
firman.